Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AMF Learning. AMF. Kali ini kita akan membahas kendala-kendala dengan Google Form. Pun kendalanya tidak terlalu signifikan ya. Kita akan mulai membahasnya di mana kita sudah punya Google Form ya, kemudian pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya dan jawaban yang sudah terisi. Seperti ini. Dan ini bentuk statistiknya. Kemudian kita kembali ke questionnya. Ini ada nama, terus kita ingin merubah nih pertanyaan ini supaya memberikan jawaban yang lain. Tidak hanya iya dan tidak. Kita sudah mempunyai jawabannya di sini, kita akan rubah. Nah, ketika kita rubah atau membuat pertanyaan baru di tempat yang bukan yang baru ya, yang sama di pertanyaan yang lain, maka kita bisa kehilangan datanya, tapi tidak. Jadi data yang di sini itu masih tetap ada ya, tidak hilang. Yang hilang hanyalah pertanyaannya. Nah, kita akan mempraktekannya ya. Dimana kita akan merubah pertama kali kita buat jawaban seperti ini. Oke, kemudian kita pindah ke sini, kita refresh karena sebelumnya kita sudah memasukkan data. Sini sudah berubah ya pertanyaannya ya. Ya, kita lebih pada jawabannya ya. Kita buat ya dan Anda punya toko online belum yang proses. Nah, kalau misalnya pertanyaannya lebih ke apa harus jawabannya iya dan tidak ya, tetapi terkadang orang memberikan jawaban iya atau tidak, kemudian ada alasannya. Nah, terus kita kasih nama best. Nah, kita kasih nilai ini, dan kita submit. Setelah kita lihat di sini, jawabannya itu yang sebelumnya ada ya, dan ini yang berbeda ya. Oke, yang awalnya tadi itu adalah chart, sekarang kembali ke yang awal tadi chart, sekarang berubah menjadi teks. Oke, nah hal ini, kita akan mencoba cara yang lain nih. Kalau misalnya kita ubah pertanyaannya seperti, nah bagaimana Anda punya toko online? Nah, seperti ini, kita ubah jadi paragraf jawabannya, dan kita lihat responnya. Kalau misalnya kita jawab lagi, kita klik lagi di sini, memberikan pertanyaan lain. Kita kasih nama Tuhan. Dan iya, saya membuat toko online dari awal offline ke keliling perumahan. Ya, keliling. Dan kita kasih 3 sini dan submit. Kita kembali ke Google Form-nya, kita klik di sini responnya. Ya, yang sebelumnya tidak berubah ya, tapi ketika teman-teman itu merubah pertanyaan dan cara jawabnya, teman-teman harus mengerti nih, apakah ini soal pertanyaan yang ketiga gitu ya, atau yang kedua, atau yang pertama. Kalau misalnya kita masih dalam jumlah yang sedikit seperti ini ya, kita tahu aja nih, kalau ini pertanyaan pertama yang asli gitu ya, yang ini yang kedua, dan ini yang ketiga, dan ini soal yang lain yang tidak dirubah. Dan teman-teman juga bisa menyelamatkan data yang bermasalah tadi karena terlalu cepat nih mengedit Google Form-nya sehingga tidak tahu yang mana. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sheet gitu ya. Nah, teman-teman bisa menandain. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Sorry, ini pertanyaan kedua. Kemudian ini yang pertama. Yang ketiga. Nah, biasanya seperti ini, itu kalau faktanya, datanya itu lebih dari 10 ya, bahkan 100 nih. Nah, ini jadi masalah kok misalnya pertanyaannya itu sudah direspon oleh banyak target gitu, atau koresponden, sehingga ini bisa jadi hal yang sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana?
ternyata jawabannya itu panjang seperti ini, maka kita juga bisa melakukan hal yang seperti ini nih. Ya kita pisahkan dengan data yang raw, terus kita rubah itu menjadi dataset ya, atau manipulasi data yang lainnya. Nah, kita juga bisa seperti ini ya, kita split. Nah, kita split seperti apa sih ya, diklik gitu, split. Nah, dengan koma ya, jadi yang kita butuhkan tidak dan belum. Sedangkan ini, nah ini yang sulit nih. Yang ini sulit sekali. Sulitnya gimana? Ya, karena kita harus baca dulu nih, apakah dia menyimpulkan kalau dia punya toko atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti ya kita bisa pindah ini secara manual ke sini, ya, dan ini dibilang tidak. Kemudian yang belum ini kita bisa rubah ke tidak. Nah, oke, karena kita sudah punya tidak seperti ini, maka kita bisa membuat sum yang kita total gitu. Oke, lupa count A. Nah, terus kemudian kita bisa berikan ini ya. Ya, dan kita kosong. Nah, ini juga kita bisa buat kisah gini ya, rapi, kemudian kita bisa klik, kemudian nah supaya ini kelihatan kita bisa tambahin ya total dan ya, dan ya, oke. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di Google Form Analytics-nya itu bermasalah, itu ya kita kembali ke manual, dan manualnya kita menggunakan Google Sheet. Nah, kenapa ini tidaknya seperti ini? Ya karena yang jawab iya ya tidak ada gitu. Ya kita ingin manipulasi gitu, kita ganti satu ya tampilan yang berubah seperti ini. Jadi kita keterangan ya total koreksi toko online. Nah, jadi dan kalau misalnya tidak tampil seperti ini ya kita bisa aja. Oke, ide ini berasal dari I'm Papillon ya, sulit sekali ya. Dan kendalanya adalah dia sudah terlanjur menindas pertanyaan yang ada, sedangkan koresponden sudah banyak. Jadi asalkan akun ini bisa membedakan dari pertanyaan yang sudah dirubah, tentunya tidak ada masalah nih. Kalau misalnya dia bisa ekspor ke Google Sheet, kalau misalnya tidak bisa, nah saya tidak tahu ya pertanyaan yang mana yang pertanyaan 1 sampai 100 gitu ya, atau pertanyaan mana yang 50 sampai 100. Nah, itu bisa jadi bahaya. Misalkan Google Form-nya tidak di-delete, ya tidak masalah. Oke, seperti itu. Dan terima kasih pada akun AM Papillon sudah membantu memberikan ide untuk konten AMF. Sampai ketemu lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.